Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat An-Naml. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang kisah Nabi Saleh dengan kaum Samud. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan kisah Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 54, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun." Dan ingatlah kisah Nabi Lut yang Allah utus Nabi Lut kepada kaumnya itu di Sodom. Idz qala liqaumi, tatkala dia berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Apakah kalian melakukan perbuatan keji sementara kalian melihat? Taib Nabi Lut dalam buku sejarah disebutkan dia adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'amana lahu Lut. Kata Allah, maka Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka berdakwah. Maka Nabi Ibrahim setelah pergi dari Babilonia, kemudian dia pergi ke Haran, ya. Kemudian juga ke Palestina. Sementara Nabi Lut pergi ke daerah Sodom, yaitu daerah Yordania, ya. Adapun lokasi Nabi Lut alaihissalam, banyak ulama berpendapat bahwasanya tempatnya adalah di Al-Bahrul Mayyit, laut mati sekarang. Hal ini karena Allah menyebutkan dalam banyak ayat bahwasanya Allah mensisakan bekas-bekasnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim." Setelah Allah menyebutkan fa akhrajna fiha man kana minal mu'minin wa wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya, kemudian kata Allah, dan kami tinggalkan di situ ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang takut dengan adab yang pedih. Jadi masih ada bekas-bekasnya. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa innaha labisabilim muqim, dalam surat Al-Hijr. Sungguhnya tempat daerah disiksanya kaum Nabi Lut adalah sabilum muqim, yaitu tempat yang selalu dilewati oleh kalian orang-orang Quraisy ketika kalian berdagang. Kita tahu orang Quraisy usahanya berdagang dari Mekah menuju negeri Syam. Dari negara Mekah, hingga dari Mekah mereka lewat Madinah, kemudian mereka ke daerah Syam. Adapun daerah Syam itu adalah ibarat dari beberapa negara seperti Palestina, ya, kemudian Yordania, kemudian Suriah, Libanon. Itu semua Syam dulu, satu nama. Belakangan baru kemudian dipecah-pecah menjadi negara-negara. Kemudian masuk dalamnya Israel. Oleh karenanya, Syam itu semua daerah disebut dengan daerah Syam. Sementara Nabi Ibrahim ke daerah Palestina atau ke daerah Haran, Nabi Lut ke daerah Yordania, yang dikatakan oleh para ulama adalah Al-Bahrul Mayyit, itu laut mati. Makanya Allah mengatakan, wa innaha labisabilim muqim, sungguhnya tempat Nabi Lut adalah tempat yang selalu dilewati oleh kalian. Demikian juga dalam ayat yang lain, wa innakum latamurruna alaihim musbihin, dan kalian senantiasa melewati mereka di pagi hari. Artinya tempat Nabi disisanya kaum Nabi Lut diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Inilah seperti kita pernah singgung, kenapa Allah tidak sebut dalam kisah ini tentang kaum Ad, tapi Allah sebut langsung kisah kaum Samud, kemudian kaum Nabi Lut. Allah tidak sebut kaum Ad, Allah tidak sebut kaum Madian, karena tidak dilewati. Yang dilewati oleh kaum musyrikin Arab adalah kaum Nabi Saleh, itu kaum Samud, kemudian lagi naik ke atas akan melewati areal kaum Nabi Lut sampai ke negeri Syam, mereka berdagang. Adapun kaum Ad di negeri Yaman, ya, antara Hadramaut dengan Oman. Sehingga disitulah setelah Allah menyebutkan kaum Samud, Allah sebutkan tentang kaum Nabi Lut.
Jadi Nabi Lut alaihissalam adalah ponakannya Nabi Ibrahim, kemudian dia berdakwah di negeri Sodom. Dan ada beberapa kota, bukan Sodom aja ya, ada beberapa kota yang Allah sebut dengan wal mu'tafikah. Dalam sebagian ayat yang mengatakan dalam surat An-Najm wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya. Dan negeri yang dibalikkan. Al-mu'takifah artinya yang al-mu'tafikah wal mu'tafikata ahwa adalah negeri yang dibalikkan. Allah balikkan faghasyaha ma ghasya, kemudian ditimpa dengan azab yang pedih. Dalam ayat yang lain Allah datang dengan lafal jamak wal mu'tafikat. Atathum rusuluhum bil bayyinat. Dan wal mu'tafikat yaitu kota-kota yang Allah balikkan. Jadi Allah pernah datangkan dengan lafal mufrad wal mu'tafikata ahwa, dan Allah datangkan juga dalam lafal jamak ya. Wal mu'tafikat dalam beberapa ayat. Sehingga yang dihancurkan oleh Allah, dibalik oleh Allah bukan cuma satu kota, tapi ada beberapa kota. Ada yang menyebutkan sebagian ahli tafsir 4 kota, ada yang menyebutkan sebagian ahli tafsir yaitu 7 kota. Kenapa saya sampaikan ini? Saya ingin sampaikan bahwasanya penyakit homoseksual yang dilakukan oleh kaum Lut itu menular. Asalnya dari kota Sodom berpindah ke kota-kota yang lain sampai 4 kota atau 7 kota. Kemudian semuanya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut negeri yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situlah Nabi Lut berdakwah di kota Sodom, namun akhirnya dia ditolak. Allah berfirman, "Wa Lutan idz qala liqaumihi," dan Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, "Atatuna al-fahisyah?" Apakah melakukan perbuatan keji itu? Ya. Apakah kalian melakukan perbuatan keji? Ada yang sebagian ahli tafsir mengatakan sampai Allah meletakkan alif lam di situ. Al-fahisyah. Itu perbuatan yang sangat keji. Ya, alif lam menunjukkan ini perbuatan keji yang diketahui yang sangat buruk. Ya. Dalam ayat yang lain, fahisyatan ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian melakukan perbuatan keji, yaitu homoseksual, yang tidak pernah seorang pun sebelumnya melakukannya? Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi lelaki dan kalian tidak mendatangi para wanita. Ini perbuatan keji. Al-fahisyah yaitu perbuatan yang secara moral sangat keji dan diketahui secara akal sehat, perbuatan yang sangat keji yang tidak layak. Ya, tidak layak ya, diketahui dengan dalil dan juga diketahui secara moral. Seperti zina, seperti menikahi istri bekas istri bapak misalnya, ini perbuatan keji. Allah sebut dengan fahisyah. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Ya. Dan adapun wala tankihu ma naka abhaukum minan nisa innahu kana fahisyatan wa maqatan wa sa'a sabila. Allah menyebutkan ini semua keji. Berzina keji, menikahi istri bekas bapak juga tidak layak dalam moral. Yang paling parah mendatangi lelaki, mendatangi yang parah para lelaki juga. Kok bisa terjadi demikian? Sebagian mengatakan bahwa ini setan mulai dengan pelan-pelan ya. Mulai dengan lelaki, mohon maaf, dibuat menyenangi dubur wanita ya. Tidak mendatangi bagian depan tapi bagian belakang. Lama-lama kemudian hias sebagian lelaki yang mungkin ganteng, masih elok ya, masih muda, remaja, dibuat seperti cantik, dihiasi oleh setan. Karena setan yang tugasnya menghiasi kemaksiatan. Bukankah setan pernah bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sungguh aku akan benar-benar menghiasi maksiat terhadap anak-anak Adam. Sehingga perbuatan yang keji dihiasi oleh setan menjadi sangat indah, dan itu setan sudah bersumpah. Dan dia benar-benar berusaha menghiasi kemaksiatan. Sehingga tadinya seorang suka dengan dubur wanita, kemudian akhirnya melihat lelaki yang juga tampan, yang juga cantik-cantik. Mungkin sebagian lelaki lebih cantik daripada sebagian wanita. Mulai tertarik dari si yang lain. Ini dicoba-coba, akhirnya jadi. Akhirnya apa? Jadi. Tentu ada tahapan-tahapan. Sehingga fitrah manusia akhirnya dirubah. Setelah itu menular. Dan penyakit homoseksual penyakit yang sangat mudah menular. Penyakit yang sangat mudah menular ya. Dan saya sempat ngobrol sama dokter ahli yang menangani kasus ini, dia mengatakan demikian juga
mohon maaf ini lelaki jika didatangi dari belakang dia juga merasakan kelezatan. Dia juga merasakan apa? Kelezatan. Ada hal-hal tertentu yang buat dia merasa lezat. Sehingga akhirnya kita tahu ketika orang digauli dari belakang, akhirnya dia pun kecanduan. Dia pun kecanduan, akhirnya dia ingin dari depan atau dari belakang ya. Dan akhirnya timbullah penyakit homoseksual dan menular satu demi satu. Dan kalau sudah kena penyakit ini memang sangat-sangat sulit apa? Sembuh. Sama seperti narkoba, sekali coba kadang-kadang sudah nggak bisa lepas lagi. Demikian juga homoseksual, kalau dicoba-coba akhirnya bisa kecanduan dan sulit untuk sadar. Ya. Tapi harusnya bisa sembuh, harusnya. Karena Nabi Lut alaihissalam menasihati mereka agar mereka berhenti, menunjukkan bahwa penyakit tersebut harusnya bisa sembuh jika seorang berusaha bertakwa kepada Allah, mencari solusi, maka Allah akan bisa sembuhkan. Taib. Allah berfirman tentang mereka, "Atatuna al-fahishata?" Apa kalian mendatangi al-fahishah? Ya. Wa antum tubsirun, sementara kalian melihatnya. Di sini firman Allah wa antum tubsirun wa haliyah, yaitu dalam kondisi kalian melihat. Di sini ada dua tafsiran. Pertama melihat maksudnya melihat dengan hati, mata hati, artinya kalian secara sadar kalian tahu ini enggak beres. Ini perbuatan keji, perbuatan tidak normal. Bagaimana laki-laki mendatangi lelaki, ya. Hewan saja tidak melakukannya, ya. Hewan saja tidak melakukannya. Ini suatu perbuatan yang tidak normal. Perbuatan yang keluar daripada jalur, ya. Kalian tahu hal tersebut dan kalian sebelumnya hidup normal. Jadi sebelumnya kaum Sodom hidup normal. Mereka beranak pinak, mereka punya istri. Kemudian ada satu melakukan, mencoba satu kampung semuanya. Satu kampung belum puas lagi berpindah pada kampung lainnya. Sampai 7 kampung atau 4 kampung. 4 kota semuanya melakukan homoseksual. Jadi wa antum tubsirun. Kalian tahu itu tidak baik. Dan ini tentu seorang yang melakukan perbuatan dalam kondisi tidak mengerti berbeda dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat yang dia sudah tahu itu haram, berbeda. Kalau sudah tahu itu haram, secara akal sehat itu haram, ya. Maka tentunya ini lebih parah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama. Maksudnya kalian memandang dengan mata hati, kalian tahu bahwasanya ini haram tapi kalian tetap melakukannya. Wa antum tubsirun. Tafsiran kedua, ini juga pendapat sebagian ahli tafsir. Wa antum tubsirun, yaitu kalian melakukan perbuatan homoseksual di mana kalian saling memandang, saling melihat di antara kalian, itu kalian melakukan terang-terangan. Tanpa ada rasa malu, kalian melakukan terang-terangan. Ini salah satu tafsir dari firman Allah, wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Ya. Kalian orang-orang kaum Sodom, kalian melakukan kegiatan wa taqta'una as-sabil, kalian memotong jalan, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian. Kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian. Adapun tafsir wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian, ada beberapa tafsir. Di antaranya yaitu kalian itu kaum Sodom melakukan homoseksual di tempat pertemuan kalian, yaitu pesta seks lah, pesta homo. Sehingga kalian saling melihat di antara kalian. Ya, kalian saling melihat di antara kalian. Dan ini perbuatan maksiat yang parah. Kalau dilakukan sembunyi-sembunyi masih mending, tapi dilakukan lagi tidak sembunyi-sembunyi, bahkan terang-terangan, bahkan saling melihat di antara mereka, ya, pesta homo, ya, rame-rame, saling memandang, saling melihat, maka dosanya sudah di puncak keparahan, ya, di puncak keparahan. Bahkan di antara tafsiran wa taqta'una as-sabil, kalian memotong jalan, ada yang menafsirkan potong jalan, maksudnya kalian merampok. Ada yang mengatakan mereka sudah kumpul, mereka tunggu orang lain lewat. Kalau ada orang luar kampung lewat, maka ada yang lempar dengan kerikil. Siapa yang kerikilnya kena, itu diambil kemudian dikerjain oleh mereka. Jadi subhanallah, mereka satu kampung, mereka sudah praktik homoseksual.
Mungkin mereka bergonta-ganti pasangan, tapi mereka tidak puas, mereka berusaha mencari yang baru. Sampai kalau ada yang lewat, dipaksa untuk disodomi, Dan ini menunjukkan bahwasanya jika seorang liar dalam seks, ya, maka Allah akan cabut kepuasan darinya. Kalau orang liar dalam seks tidak sesuai dengan aturan, Allah akan cabut kepuasan darinya. Allah akan cabut kebahagiaan darinya. Ini yang dialami oleh orang kufar ketika mereka liar dalam hubungan seksual, sehingga akhirnya mereka terjerumus dalam hal yang aneh-aneh, sebagaimana kita sering dengar. Akhirnya mereka terkadang dengan hewan lah, terkadang macam-macam yang aneh-aneh ya. Dengan aneh-aneh untuk berfantasi, tapi mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sementara kita dapati di kampung ada laki-laki dan istrinya hidup sederhana, tapi mereka hidup bahagia. Mereka dapatkan ketenangan. Ketika seorang keluar dari jalur yang benar, dia berfantasi ingin mencapai kepuasan, tidak akan dapat kepuasan. Tidak akan dapat kepuasan. Lihat mereka kaum Sodom, mereka sudah jumlah laki-laki mereka berapa? Taruhlah laki-laki mereka ada 1.000. Ya, tiap hari kan bisa ganti. Tapi mereka tidak puas, mereka masih mencari lagi laki-laki yang lain, kampung lain, dari luar kampung yang lewat situ untuk ditangkap, untuk diperkosa dengan disodomi. Dan ini yang terjadi sekarang. Mereka tangkap sebagian anak-anak kemudian mereka sodomi. Saya punya kenalan subhanallah, anaknya baik, anaknya ke masjid sholat subuh, pulang dicuri orang-orang homoseks, dicuri. Enggak dipulangkan, kita sudah beberapa hari, sudah berubah fitrahnya. Karena dilakukan lama-lama dia juga merasa enak. Dirusak fitrahnya oleh mereka. Sebenarnya kan cukup mereka aja, tapi mereka enggak puas. Namanya kalau sudah orang melakukan seks yang haram, mau dengan berzina, mau apa, tidak akan pernah mencapai kepuasan. Ya. Kepuasan, kebahagiaan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karenanya mereka sudah banyak pasangan, mereka masih mencari mangsa lagi, ingin lagi. Sebagaimana dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Wa taqta'una as-sabil. Sampai mereka nangkap orang yang lewat kemudian disodomi dan mereka tidak akan pernah puas. Kemudian di antara tafsiran wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian. Jadi mereka tidak punya rasa malu, mereka berzina di hadapan mereka, homoseksual di hadapan mereka. Di antara mereka disebutkan tali tafsir, mereka kalau buang angin ya saling bangga-banggaan buang angin di hadapan mereka. Untuk menggambarkan dubur mereka, mohon maaf ya. Untuk menggambarkan pikiran sudah ngeres semua. Jadi mereka ya bangga ya, maksudnya mohon maaf dubur saya begini, maka dengan buang angin sudah tidak punya malu. Orang kalau sudah seperti ini sudah puncak kerusakan yang mereka lakukan. Ya. Ini pernah terjadi zaman dahulu, kemudian ditiru oleh orang zaman sekarang, kemudian dikembangkan. Dan ternyata, kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata atas seorang salaf, kalau bukan dikabarkan oleh Allah, la adzunnu anna rajulan ya'lu rajulan. Kalau bukan dikabarkan oleh Allah, saya tidak pernah menyangka ada seorang laki mendatangi lelaki yang lain. Tapi Allah kabarkan. Dan ternyata sekarang sudah sangat-sangat banyak ya, sudah sangat-sangat banyak ya. Luar negeri ada parade homo ya. Pawai homo ya. Jalan di jalan ya. Nikah di antara homo ya. Saya keluar negeri kemudian pas mau ke sebuah toko ada kan saat itu laki-laki dua itu suami istri. Suami istri. Suami yang mana, istri yang mana? Ada kawan juga sekolah kalau nggak salah di Perancis anaknya. Masukkan sekolah umum. Atau dikabarkan sama gurunya, anak-anak sekalian, pasangan itu ada 3 model. Ada mama papa, ada mama mama, ada papa papa. Langsung teman saya keluarkan anaknya dari sekolah. Sejak kecil dia masih SD sudah ditanamin bahwasanya parents itu ada 3 model. Ada mama mama, mama papa seperti biasanya, ada mama mama, ada papa-papa. Ya akhi, kalau semua orang homoseksual, maka manusia akan punah, ya enggak? Makanya di antara firman Allah, wa taqta'una sabil, di antara tafsirannya, kalian memutuskan jalan, mesti kalian memutuskan keturunan. Kalau laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, gimana mau datang anak?
maka manusia akan sirna, tinggal monyet dan orang hutan. Manusia akan sirna. Ini sudah jelas bahwasanya ini perbuatan yang salah. Karena memutuskan generasi manusia. Kalau semua orang happy dengan homoseksual, maka generasi manusia akan sirna. Oleh karenanya Nabi Lut mengatakan atatunal fahishata wa antum tubsirun. Kalian melakukan perbuatan homo sementara kalian saling melihat. Kalian terlalu parah, tidak punya malu, rasa malu sudah kalian robek. Mau homoseksual depan orang juga kalian tidak lakukan. Kalian tidak peduli. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa." Nabi Lut berkata lagi, "Apakah kalian mendatangi para lelaki? Kalian lampiaskan syahwat kalian. Min dunin nisa, sementara kalian tidak datangi wanita. Sementara kalian tidak mendatangi wanita. Bal antum qaumun tajhalun." Dan kalian adalah kaum yang jahil. Perhatikan di sini. Nabi Lut berkata, "Ainnakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa." Kalian mendatangi para lelaki dan kalian tidak mendatangi istri-istri kalian lagi. Jadi istri mereka sudah tidak hasrat sama istri-istri mereka sama sekali. Ketika mereka terkena kelezatan homoseksual, berhubungan dengan wanita sudah tidak rasanya. Mereka lebih senang homoseksual. Makanya saya bilang homo itu susah sembuh. Karena kenikmatan yang dirasakan dihiasi oleh syaitan sehingga membuat tidak normal. Dan mereka yang normal sudah tidak ada rasanya lagi. Jadi mereka tidak datangi para perempuan. Dalam ayat yang lain, atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Apakah kalian mendatangi para lelaki sementara istri-istri kalian yang Allah ciptakan buat kalian kalian tinggalkan? Sungguh kalian kaum yang telah melampaui batas. Makanya kalau ada orang homo dan benar-benar dia homo, kemungkinan besar dia tidak bisex. Kemungkinan besar dia cenderung hanya pada satu. Bisex hanya sekedar gaya hidup mungkin sekedar, tapi dia lebih cenderung kepada homo. Makanya betapa banyak homo ninggalin istri. Kenapa? Dia merasakan kelezatan dengan apa? Sesama lelaki. Buktinya kaum Sodom begitu. Kaum Sodom tidak mau lagi datang perempuan karena datangi perempuan normal. Sekarang mereka sudah punya kelezatan yang tidak normal, yang dihasi oleh syaitan, sehingga mereka tidak suka lagi sama wanita. Kalau bilang ada seorang suka laki suka perempuan, omong kosong. Dia pasti ada kecenderungan. Kalau dia sudah merasakan homo, dia pasti lebih cenderung kepada homoseksual. Saya ada kasus, subhanallah, seorang ibu telepon saya nangis-nangis di depan istri saya juga. Dia udah nikah sama suaminya 15 tahun. Kehidupan normal, suaminya sunnah, kemudian sudah penampilan islami, punya anak 3 atau 4. Setelah 15 tahun suaminya main internet, buka medsos, kemudian salah buka, salah apa. Kemudian homo. Homo dia ngaku saya homo, saya tidak tertarik lagi sama kamu, udah cerai. Subhanallah. Jadi kalau orang sudah homo, istri udah enggak tertarik. Karena dihiasi oleh apa sih? Syaitan. Dihiasi oleh syaitan. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan bal antum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalianlah kaum yang jahil. Allah mensifati kaum Nabi Lut dengan kalau tidak salah 7 sifat. Dan ini tidak pernah Allah berikan kepada kaum-kaum yang lainnya. Di antaranya qaumun tajhalun, kaum yang jahil. Di antaranya kaum musrifun, kaum yang melampaui batas. Di antaranya kaumun adun, sama. Kaum yang melampaui batas, musrifun berlebih-lebihan. Di antaranya innahum kanu qauma sau'in, kaum yang buruk. Kemudian di antaranya fasikin, kaum yang fasik. Demikian juga Allah sifati mereka dengan mujrimin, ya. Kaum yang apa? Mujrimin, ya. Ini tidak pernah Allah berikan kepada kaum yang lainnya. Kaum yang lainnya mungkin 1 sifat, 2 sifat. Ini sampai 7 sifat. Tajhalun, musrifun, kaum masau, fasiqin, mufsidin, mujrimin. Satu lagi apa? Apa tadi? Ulangi. Tajhalun kaum apa? Jahilun, kaum adun, melampaui batas, musrifun, berlebih-lebihan. Terus apa? Mufsidun, kaum yang merusak. Kemudian mujrimun. Kemudian apa lagi? Kaum masauin, ya, fasikin. 7 sifat. Allah sematkan kepada mereka karena kerusakan yang mereka lakukan sangat
parah dan mereka adalah inovator ya. Penemu homoseksual. Homoseksual. Makanya sekarang ini kadang kita bukan takut sama anak perempuan kita jalan sama laki-laki, lebih takut laki-laki jalan sama ngeri. Iya, karena homo sekarang tidak semuanya gemulai, terkadang gagah perkasa. Ketika kamu siapa namanya? Sari siapa? Sarifuddin. Ya, ngeri, ya, ngeri. Bahkan orang tidak duga ternyata dia homo ya. Maka Allah katakan, bal antum qaumun tajhalun, kalian orang kaum yang jahil. Jahil, ada yang mengatakan jahil dengan hakikat perbuatan kalian, jahil dengan hukuman yang berat yang Allah siapkan bagi kalian. Jahil karena mendahulukan kesenangan duniawi untuk mengorbankan kesenangan akhirat. Jahil, orang bodoh yang seperti ini. Kesenangan dunia yang sementara, kemudian dia mengorbankan kesenangan duniawi untuk masuk dalam kesengsaraan yang panjang di akhirat. Kaum jahil. Dikatakan mufsidun, melakukan kerusakan. Benar, melakukan kerusakan, baik secara moral maupun secara fisik. Disebutkan orang kalau sudah homo lebih pencemburu daripada wanita, lebih dahsyat daripada wanita. Makanya banyak pembunuhan yang melakukan homo, ya enggak? Cemburu bunuh, subhanallah. Kalau perempuan cemburu jambak-jambakan, kalau ini laki-laki kalau cemburu ngeri. Dan terjadi pembunuhan dilakukan orang-orang homo. Melakukan kerusakan, anak jadi tidak normal. Bayangkan anak kawan itu, bayangkan ke masjid sholat subuh. Tahu-tahu diculik. Kemudian pulang 3 hari udah rusak. Fitrah udah rusak. Untuk perbaikinya lagi nggak gampang. Merusak masa depan dia mungkin nggak suka perempuan lagi. Bagaimana mau dapat anak soleh sementara dia tidak suka lagi dengan apa? Perempuan. Rusak atau tidak? Rusak. Kasihan. Kemarin ada kasus lagi di pondok. Aduh. Saya sampai geram, maksudnya. Ada orang homo dikerjain oleh mungkin kakak kelasnya. Setelah itu dia pindah ke suatu pondok. Pondoknya kurang verifikasi. Akhirnya dia predator. Dia ngerjain lagi yang lain. Di antaranya salah satunya anak yatim. Menanganinya nggak gampang. Kemudian mereka perusak moral, perusak fisik, rusak masa depan seorang. Ya. Oleh karenanya sekarang makanya benar Allah mengatakan mereka mufsidin, mereka mujrimin, ya. Kaumun adun, kaum yang melampaui apa? Batas, musrifin, berlebih-lebihan dalam bermaksiat. Dalam bermaksiat. Sampai orang sekarang trendy, homoseksual tren. Saya pergi ke salah satu instansi. Ya Ustaz, sekarang orang homo trendy. Dia punya istri tapi dia punya juga cowok laki-laki. Tren, maksudnya keren hidup kayak begitu. Ini pergaulan, salah pergaulan. Dan mereka punya kekuatan dan yang lainnya. Sampai, mohon maaf, sebagian dokter tidak berani bicara. Ada yang bicara maka dipermasalahkan nanti di instansinya, di tempat pekerjaannya. Nah, kita cuma bisa menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kita yang mungkin ada penyakit seperti ini bertobat ya. Dan bersungguh-sungguh bertobat. Ada orang-orang yang sudah bertobat, ada. Saya ke Bali, saya ketemu beberapa teman-teman yang sudah tobat dari homo. Bukan saya ketemu mereka, saya ketemu punya teman-teman yang sudah tobat dari homo. Setelah sekian lama homoseksual, kemudian dia bertobat, kemudian dia nikah, hidup sebagaimana normal. Saya bilang kalau bisa mereka tulis tentang bagaimana kisah tobat mereka, tanpa tulis nama, agar ditularkan kepada orang-orang yang berniat untuk, karena tidak mudah memang lepas dari homo. Bayangkan kaum Sodom sudah nikah lama, istrinya dibuang semua. Kenapa? Karena menemukan kelezatan baru yang membuat mereka berfantasi, kemudian mereka seperti itu. Yang normal sudah tidak ada rasanya. Dan ada pusat-pusat rehabilitasi yang bisa membantu orang berusaha bertakwa kepada Allah. Hidup cuma sebentar.
meninggal dalam kondisi demikian, sungguh kehinaan. Lihat bagaimana Allah siksa kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Kata Allah, bal antum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalianlah kaum, kata Nabi Lut kepada mereka, sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Jahil, bodoh, melakukan hal yang tidak normal, melakukan hal yang melanggar akal sehat. Kalian jahil, bodoh, mendahulukan kenikmatan dunia yang sementara mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Kalian bodoh. Apa yang mereka lakukan? Famakana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tidak ada jawaban mereka. Mereka tidak bisa bantah Nabi Lut. Enggak bisa karena mau apa mau dibantah. Memang yang mereka lakukan dulu mereka tidak pernah lakukan. Ini suatu yang baru, ini maksiat. Mereka asalnya bukan homoseksual, mereka asalnya orang-orang normal. Sehingga ketika mereka homoseksual, mereka tidak lagi mendatangi istri-istri mereka, istri-istri mereka lesbian karena enggak ada laki-laki yang mau. Sehingga laki-laki homo, perempuan apa? Lesbi. Ini rusak kamu. Maka ini harus kita ajarkan kepada generasi yang belakangan bahwa ini perbuatan jijik. Kita harus kasih tahu ini tidak normal. Karena banyak orang yang ingin menyampaikan ini suatu yang normal. Kalau ini dianggap suatu yang normal sehingga biasa aja. Akhirnya anak-anak ingin coba, ingin tahu, tidak merasa jijik. Nanti jangan sampai ada orang punya anak namanya Paijo, kemudian minta izin, Bu, saya mau pacaran sama siapa? Sama Paimin. Ya Allah, Paijo dan Paimin. Izin pacaran sama siapa? Paimin. Nanti akhirnya seorang istri lapor suaminya selingkuh. Selingkuh sama siapa? Selingkuh sama Paijo. Ya langsung kirain sama istri orang, ternyata sama suami orang. Kalau kita tidak gambarkan suatu hal yang buruk, akhirnya biasa aja, biasa aja. Kalau biasa aja, anak-anak zaman sekarang pengen coba-coba, iya enggak? Pengen tahu, pengen coba, digambarkan suatu yang. Ada kawan cerita tentang ponakannya di kampung. Dia ketemu ponaknya masih SD, tahu-tahu sudah gemulai. Kawan saya ini guru ya. Bahkan dia punya universitas ya. Maka dia panggil ponakannya, kerabatnya lah. Kamu kenapa kayak gini? Kamu enggak wajar nih. Diinterogasi. Akhirnya ternyata dia homo. Kamu kenapa bisa begini? Saya lihat Abi sering nonton film homo. Jadi Abinya sering lihat apa? Saya nonton, akhirnya teman Abi nyobain dan saya mau coba. SD sudah rusak. Bagaimana masa depan anak seperti ini? Ini mereka tuh merusak. Mereka merusak ikut hawa nafsu mereka. Mereka tidak, seingat ya, mereka tidak cukup dengan komunitas mereka. Mereka akan cari mangsa. Cari mangsa seperti kaum Lut. Padahal mereka sudah banyak, sudah kaum Sodom, sudah kota ini, sudah 7 kota masih belum puas juga. Ada orang luar kota lewat, diembat. Kali ini maksiat tidak akan ada titik puasnya. Ini maksiat Allah, setan hiasi dengan seindah-indahnya. Yang halal sudah tidak ada rasanya. Mereka mau yang aneh-aneh seperti ini. Hilang rasa malu, yang penting kepuasan. Mereka ingin lampiaskan dan mereka tidak bakalan pernah puas. Hanya kesenangan sesaat, kemudian penderitaan yang berkepanjangan. Kesenangan sesaat, kemudian pingin lagi, dan tidak akan pernah selesai. Taib. Ketika dinasihati oleh Nabi Lut, Allah berfirman, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum." Mereka tidak punya jawaban. Mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya berkata, "Usir keluarga Lut dari negeri kalian." Ya. Mereka tidak berkata akhrijuhum min qaryatikum, keluarkan mereka, tapi mereka akhriju ala Lut. Usir keluarga Lut. Ini negeri kalian. Kita tidak ingin ada orang yang aneh di negeri ini. Ini aneh sendiri. Tidak sama seperti kita semua. Innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah orang-orang yang sok suci. Nah ini, sok suci. Mereka suci, sok suci, nganggap kita itu perbuatan kita seperti perbuatan kotor. Padahal memang, ya. Ini caranya iblis. Sok suci lah, sok alim lah,
so inilah. Kalau mereka so iblis lah. Sok kotor lah. Ya. Akhirnya mereka menganggap Nabi Lut dan kedua putrinya sok suci. Sok suci. Dan mereka suruh usir. Ini mengganggu. Karena tidak nyaman. Ada orang di tengah-tengah kita yang lain sendiri. Tidak nyaman. Ini harus diselesaikan. Harus dikeluarkan dari negeri kalian. Ya. Sebagian ulama mengatakan perkataan ini illa an qalu akhriju wa ma kana jawab qaumihi, tidaklah jawaban dari kaumnya atas nasihatnya beliau tidak punya, mereka tidak bisa membalas hujah dengan hujah kecuali dengan otot, dengan paksa. Yang mengucapkan tentu tidak semua, sebagian saja ya. Tetapi ketika yang lain mendukung, maka semua perkataan ini dinisbahkan kepada kaum Lut secara total. Disebahkan kepada kaum Lut secara total. Karena meskipun sebagian yang mengeksekusi, eksekutornya hanya sebagian orang, tetapi ketika disetujui oleh yang lainnya, maka dianggap semua juga sebagai pelaku, semua juga sebagai eksekutor. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang kaum Samud ketika yang membunuh onta Nabi Saleh cuma satu, namanya Qudar bin Salif. Tetapi Allah menisbahkan perbuatan menyembelih onta tersebut kepada kaum Samud seluruhnya. Fa'aqaruha, mereka yang menyembelih. Kenapa? Meskipun eksekutornya cuma satu, tapi disetujui oleh yang lain. Oleh karenanya, seorang bisa terjerumus dalam dosa meskipun dia tidak melakukan, kalau dia ikut setuju. Azan kan? Oke, azan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin. Maka kami pun menyelamatkan Nabi Lut wa ahlahu dan keluarganya illa imra'atahu, kecuali istrinya. Disebutkan oleh para ulama, Nabi Lut punya dua putri, ya, yang Nabi Lut pernah tawarkan kepada kaumnya, ya. Haula ibanatihunna atharu lakum. Ini putri-putriku, kalau kan mau nikah aja dengan putri-putriku, ya. Kenapa harus melakukan praktek homoseksual? Illa imra'atahu, kecuali istrinya. Istrinya berkhianat. Qaddarnaha minal ghabirin. Kami takdirkan dia termasuk dari orang-orang yang tertinggal kemudian terkena azab, ya, terkena azab, ya. Jadi Allah menyuruh Nabi Lut dan keluarganya keluar ketika di waktu sahur. Najjaynahum bisahar. Kata Allah, kami selamatkan mereka di waktu sahur. Allah mengatakan wala yaltafit minkum ahadun. Jangan seorang pun dari kalian tengok ke belakang. Kalau dengar suara-suara, jangan tengok. Ada yang mengatakan Nabi Lut keluar sama istri sama anaknya, tapi istrinya tengok-tengok ke belakang karena dengar suara gemuruh. Allah sudah bilang jangan tengok ke belakang. Karena istrinya ini yang berkhianat, yang melaporkan kepada kaumnya ketika ada tamu-tamu yang tampan datang ke rumah Nabi Lut. Dia berkhianat, dia lapor padahal itu jelmaan para malaikat. Maka dia pun innahu musibuha ma asabahum. Maka akan menimpa istrinya apa yang menimpa kaumnya. Akhirnya istrinya pun kanat minal ghabirin, dalam ayat yang lain, maka termasuk orang-orang yang tertinggal yang terkena azab, dibinasakan. Tapi Allah mengatakan qaddarna, semua sudah takdir, semua sudah takdir. Maka kita tahu bahwa para nabi diuji dengan orang-orang yang mereka cintai. Di antaranya yang diuji dengan istrinya seperti Nabi Nuh dan Nabi apa? Nabi Lut. وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. Allah beri perumpamaan kepada orang kafir tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah yaitu ikatan pernikahan dua hamba kami yang saleh, yaitu Nuh dan Lut. Fakhanatahuma, dan keduanya berkhianat. Nabi Nuh istrinya kafirah dan Nabi Lut berkhianat dengan membela kaumnya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Kedua suaminya tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Wa qila dukhulal jannah wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Maka dikatakan masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Bahkan mereka bukan masuk neraka dibelakangkan, bahkan bareng-bareng.
Kata para ulama tidak ada faedahnya punya pasangan hidup yang soleh sementara kita sendiri nggak beres. Nggak ada faedahnya. Lihatlah istri Nabi Lut tidak bisa menyelamatkannya. Lihatlah istri Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkannya, bahkan menunda untuk masuk neraka enggak. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Masuklah bersama orang yang masuk bareng-bareng. Bukan karena istri Nabi belakangan, enggak bareng-bareng. Oleh karena seorang selamat dengan amalnya sendiri. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan seorang selamat dengan amalan orang lain, enggak ada. Enggak ada. Jadi kalau ada firqah atau kelompok yang mengatakan selamat tenang sama saya, selamat itu enggak ada. Islam mengajarkan masing-masing selamat dengan amalnya. Adapun syafaat urusan lain itu bonus, belum tentu menyelamatkan. Kalau Allah tidak izinkan tidak bisa. Makanya Rasulullah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah tu bintu Rasulillah salini min mali ma syi'ti ma ugni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah putri Rasulullah, kalau minta harta aku kasih, tapi aku tidak bisa menyelamatkan kau sama sekali. Kalau ada ajaran tenang, nanti kalau jadi murid saya semua masuk surga, tenang. Kau aja belum tentu masuk surga. Tenang, nanti semua masuk surga dulu, saya belakangan. Semua muridku masuk, nanti saya terakhir, aman. Begitu muridnya semua masuk, yang masuk dikunci itu surga. Penuh. Ini dari mana ajaran seperti ini? Tidak ada. Ya. Allah mengajarkan untuk beramal soleh. Nabi, apakah pernah Nabi mengajarkan? Nabi selalu mengajarkan untuk beramal soleh. Seorang selamat dengan sebab amal solehnya, tentu dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Tapi dengan sebab amal soleh masing-masing. Enggak ada, tenang saya istri ustadz. Tapi ustadznya belum tentu. Apalagi istrinya. Oh tenang, suami saya ketua panitia pengajian. Terus kalau ketua panitia pengajian, apa masalahnya? Beda kau sendiri beda-beda, enggak ada urusannya. Ya. Sawat katanya tadi. Terus enggak ada urusan, masing-masing dengan apa? Amalannya masing-masing. Masing-masing. Seorang menyelamatkan diri masing-masing. Nanti di akhirat kalau ada Allah, urusan syafaat, urusan belakangan. Tapi ajaran yang benar, selamat dengan amalnya masing-masing. Maka tidak benar selamat, yang penting beriman. Ada anak Tuhan diutus kemudian menebus selesai semua, itu enggak ada dalam Islam. Enggak ada. Masing-masing bertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Lihat istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut tidak selamat. Kanat minal ghabirin, qaddarnaha minal ghabirin. Dan ini subhanallah ujian yang Allah berikan pada Nabi. Allah tegakkan hujjah. Kalau ada orang sedih istrinya tidak soleha, ingat Nabi Nuh, Nabi Lut juga diuji dengan yang dicintai, tidak soleha. Kalau ada orang diuji anaknya ternyata bandel, ingat Nabi Nuh diuji dengan anak yang kafir. Bukan cuma bandel, kafir. Apa kurang solehnya Nuh? Allah puji dia, Allah mengatakan abdan syakura. Innahu kana abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Allah uji dengan istrinya kafirah, anaknya kafir ngeyel, luar biasa. Kalau ada yang sedih, bapaknya kafir, Ibrahim alaihissalam diuji dengan bapaknya apa? Kafir. Dakwah malah diusir, mau dirajam, bapaknya ngancam. Ya. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim. Kalau kau tidak berhenti ceramah-ceramah terus aku rajam kau. Pergi sana, diusir. Bapaknya sendiri. Ya. Kalau ada yang sedih pamannya kafir, Nabi Muhammad SAW diuji dengan apa? Abu Talib. Sampai Rasulullah SAW sedih luar biasa ketika pamannya meninggal dunia. Memang diuji. Ada contoh ya pada nabi-nabi. Kemudian apa kata Allah? Amtarna alaihim matara, kami turunkan hujan kepada mereka, tapi bukan sembarang hujan, hujan batu yang panas. Ya. Dalam ayat yang lain wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami angkat negeri mereka. Ada yang mengatakan Jibril Allah utus, dia cungkil tanah negeri mereka, kemudian di atas sampai ke bawah ke atas, sampai mereka mendengar, ya terdengar yang berkokok di atas semuanya. Jadi bumi diangkat sampai ke atas, kemudian dibalik. Dibalik ketika dijatuhkan, dilemparkan dengan batu yang padat dan panas. Batu yang padat dan panas. Kemudian musawwamatan inda rabbik, setiap batu sudah ditujukan. Ini batu buat si fulan, ini batu buat si fulan. Tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Allah kalau kirim misalnya hukuman atau tidak ada yang meleset. Sudah sesuai berjalan dengan tugasnya masing-masing.
Musawwamatan inda rabbik, sudah dikasih tanda. Ini batu kena si fulan, ini batu kena si fulan, ini batu kena si fulan. Ya. Maka hujan batu yang sangat panas, fasa'a matarul munzirin, maka amat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan tersebut. Jadi mereka disiksa dengan siksaan yang sangat parah, yang tidak ada kaum disiksa seperti itu, diangkat, dibalikkan. Kenapa ada yang mengatakan dibalikkan? Maka mereka dinamakan dengan al-mu'tafikat, yaitu negeri yang dibalikkan, karena fitrah mereka sudah berubah. Harusnya fitrah lelaki suka sama perempuan, ya enggak? Tetapi fitrah mereka berubah, laki-laki suka dengan laki-laki. Istri mereka juga berubah karena tidak ada laki-laki yang mendatangi, akhirnya perempuan suka dengan perempuan. Maka Allah balik seperti itu, kemudian Allah timpakan batu. Mereka dirajam dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini khilaf di kalangan para ulama bagaimana orang yang melakukan hukum homoseks. Maka secara umum 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukumnya sama seperti zina. Yang sudah berkeluarga, sudah pernah menikah dengan nikah resmi dirajam sampai mati. Yang belum pernah menikah dicambuk sebagaimana zina. Pendapat kedua, semua dibunuh. Kalau melakukan homoseksual, apakah sudah pernah menikah atau masih bujang, tetap dibunuh. Rasulullah bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah penyodomi dan yang disodomi jika sama-sama ridha, bukan diperkosa, sama-sama suka. Ini penyakit menular. Kata Rasulullah, bunuh. Pendapat ketiga lebih dahsyat, dibunuh tapi bukan cara biasa, tapi dengan cara dicarikan tempat yang paling tinggi di kota tersebut, kemudian dilemparkan dari atas. Sebagaimana kaum Nabi Lut dibunuh demikian. Ini pendapat para ulama. Sehingga akhirnya mereka binasa. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, "Wa laqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir." Mereka ditimpa adab ketika di pagi hari. Ketika matahari terbit, mereka ditimpa sabbahahum bukratan adzabun mustaqir, azab yang berkesinambungan. Kata para ulama, sejak saat itu mereka diadab sampai sekarang, mereka diadab di alam barzakh. Nanti mereka akan diadab dengan lebih parah pada hari kiamat kelak. Jadi mereka diadab sekarang di cara Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan adzabun mustaqir. Mereka diadab dengan di pagi hari, mereka diadab dengan adab yang berkesinambungan. Adab apa yang berkesinambungan? Mereka mati ternyata masih terus diadab di alam barzakh. Ini di antara dalil bahwasanya ada azab di alam barzakh, karena Allah menamakan azab yang menimpa kaum Nabi Lut dengan azabun mustaqir, azab yang terus menerus. Karena itu banyak ulama berpendapat bahwasanya al-bahrul mayyit, laut mati, itulah lokasi kaum Sodom. Kata mereka laut mati yang sampai maksiat mereka berdampak pada laut tersebut, yang dimana tidak ada kehidupan lagi di situ karena saking syiddatul muluhah, karena terlalu tinggi kadar garamnya. Tidak ada kehidupan di situ. Kemudian juga terlalu dalam. Di bawah mata air. Ada yang mengatakan sampai Allah alam 400 meter dalam sekali karena dicungkil oleh malaikat apa? Jibril. Allah alam akan kebenarannya. Tapi banyak ulama berpendapat itulah lokasi kaum Sodom yang sudah dipenuhi dengan air laut sekarang. Allah kalau ingin turunkan hujan, terserah Allah. Hujan salju, hujan barat, bongkahan es, bisa. Hujan air biasa, bisa. Hujan batu panas, bisa. Hujan api juga bisa atau tidak? Bisa, terserah Allah. Allah mengatakan fasa'a matarul mundarin, ya. Maka sangat buruk hujan yang menimpa mereka tersebut. Setelah itu Allah berfirman, ayat yang terakhir kita bahas pada hari ini, qulil hamdulillah, ucapkanlah wahai Muhammad alhamdulillah. Memuji Allah. Allah dipuji dengan segala keputusannya. Allah dipuji dengan ciptaannya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan kegelapan dan cahaya yang terang benderang. Kita puji Allah dengan ciptaan yang luar biasa. Kita puji Allah atas anugerah yang Allah berikan. Alhamdulillahilladzi, antara anugerah tersebut adalah Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yang tidak ada kebengkokan sama sekali Al-Quran. Nikmat Al-Quran, nikmat luar biasa. Allah memuji dirinya sendiri.
Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan para malaikat utusan-utusan. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yang malaikat dahsyat. Ada sayapnya 2, ada sayapnya 3, ada sayapnya 4. Yazidu fil khalqi ma yasha' dan ada yang lebih sampai malaikat Jibril 600 sayap. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita puji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita puji Allah atas segala sifat-sifat yang mulia. Di antaranya keputusannya. Allah memutuskan dengan membinasakan kaum-kaum zalimin. Allah puji dirinya. Kata Allah, wahai Muhammad, qulil hamdulillah, ucapkanlah. Puji, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan hamba-hambanya, para rasul, dan membinasakan umat-umat yang membangkang. Dalam surat Al-An'am kata Allah, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dibinasakanlah orang zalim sampai akar-akarnya. Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Allah dipuji juga dalam keputusannya ketika memberi hukuman kepada orang yang berhak untuk mendapatkan apa? Hukuman. Dan menyelamatkan hamba-hamba yang berhak untuk diselamatkan. Bahkan Allah dipuji ketika seorang terkena musibah, ketika dia yakin di balik musibah tersebut pasti ada kebaikan, dia berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Maka Allah, alhamdu, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dipuji dari banyak sisi. Kita sering memuji Allah hanya sekedar karena nikmat, itu aja. Padahal Allah dipuji dari banyak sisi. Di antaranya ketika Allah membinasakan kaum Lut, membinasakan kaum Samud sebelumnya, ya, menenggelamkan Firaun sebelumnya, setelah Allah sampaikan kisah-kisah ini, Allah mengatakan qulil hamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa, dan keselamatan atas hamba-hambanya yang Allah pilih. Dan keselamatannya bagi dan salamun di sini ada dua pendapat. Tadi yang mengatakan wahai Rasulullah ucapkanlah juga. Salamun berarti dia ataf kepada alhamdulillah, yaitu ucapkan alhamdulillah wahai Rasulullah dan ucapkanlah keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Ada yang mengatakan tidak. Salam ini adalah kalimat musta'naf, yaitu setelah Allah mengatakan wahai Muhammad ucapkan alhamdulillah, kemudian Allah memberi salam sendiri. Kata Allah wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, dan keselamatan bagi hamba-hamba yang Allah pilih. Makanya dalam banyak Al-Qur'an Allah mengatakan salamun ala Ilyasin, salamun ala Nuhin, salamun ala Allah memberi salam kepada nabi-nabinya. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Mereka bilang Allah punya anak, mereka bilang Allah punya pasangan, mereka bilang Allah begini. Allah disyirikan, Allah diduakan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, keselamatan bagi para rasul, karena para rasul tidak demikian. Para rasul mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, Allah mengucapkan salam kepada para rasul, karena para rasul Allah selamatkan secara fisik, para rasul Allah selamatkan perkataan mereka sehingga mereka benar dalam mensifati Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tutup, Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah yang mereka sekutukan, yaitu sembahan-sembahan mereka. Tapi pada ayat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah kaum Nabi Lut mereka dosa mereka hanyalah berbuat homo dan semisalnya, ataukah mereka juga musyrikin? Mereka juga nyembah berhala. Karena kalau kita baca kisah Nabi Lut dari surat-surat yang disebutkan, dari surat Al-A'raf, kemudian misalnya surat Hud, ya, kemudian surat An-Naml, kemudian surat Al-Qamar, surat Syu'ara, tidak disebutkan tentang kesyirikan yang mereka lakukan. Seakan-akan mereka disiksa karena cuma penyakit apa? Homoseksual, ya. Ada khilaf, makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah pun punya dua pendapat. Ada qaul dia berkata mereka tidak melakukan kesyirikan, tapi mereka melakukan perbuatan yang sangat keji. Ada juga qaul dari pendapat Ibnu Taimiyah mengatakan mereka juga melakukan kesyirikan, cuma dosa mereka yang menonjol, yang mereka istimewa daripada yang lainnya adalah dosa homoseksual. Di antara dalil yang menguatkan pendapat kedua, bahwasanya mereka juga musyrikin selain pelaku homoseksual. Allah berfirman setelah itu, Allahu khairun amma yusyrikun. Setelah Allah sebutkan kisah Nabi Lut, Allah berkata, apakah Allah lebih baik ataukah sekutu-sekutu yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka sembah. Seakan-akan kaum Nabi Lut juga melakukan apa? Kesyirikan. Ala kulli hal kita mengambil faedah, kalau ada suatu kaum melakukan kesyirikan dan mereka juga punya dosa yang lain, dua-duanya dinasihati. Seperti yang dialami oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kaumnya ashabul aikah, mereka punya sembahan berupa pohon-pohon yang mereka sebut dengan aikah, tapi mereka juga mengurangi takaran apa?
takaran timbangan. Maka dua-duanya dinasihati. Jadi bukan kita hanya bahas syirik aja tapi dosa lain tidak dinasihati. Tidak. Syirik kita bahas, tauhid kita bahas, yang lain juga kita bahas. Ya, karena semua perlu diperbaiki. Semua juga perlu diperbaiki. Demikian apa yang bisa sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang dalil-dalil rububiyah dan uluhiyah. Pembahasan yang sangat indah insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab.